Pengemis, karya Anton Chekhov. Tuhan yang baik, bermurah hatilah pada laki-laki miskin yang lapar ini. Saya belum merasakan makanan 3 hari ini. Tidak punya koin untuk menginap di malam hari. Demi Tuhan, selama 5 tahun saya adalah kepala sekolah. Tapi gara-gara intrik di Zemstvo, saya jadi seperti ini. Saya adalah korban dari kesaksian palsu. Saya telah dibuang selama 1 tahun sekarang. Sfortsov, pengacara dari Petersburg, memandang jas biru yang lusuh dari pengemis itu. Memandang matanya yang gelap dan tampak seperti mata orang mabuk. Memandang pada potongan merah di pipinya. Dan tampaknya ia pernah melihat orang itu sebelumnya. Saat ini saya ditawari bekerja di Provinsi Kaluga. Pengemis itu melanjutkan. Tapi saya tak punya apa-apa untuk pergi ke sana. Berbaik hatilah untuk menolong saya. Saya malu meminta ini, tapi saya terpaksa karena keadaan ini. Sfortsov melihat kedua sepatu karet pengemis itu. Yang satu rendah seperti sepatu biasanya, tapi yang satunya lagi lebih tinggi, seperti sepatu bot. Dan tiba-tiba ia ingat. Dengar, kemarin lusa saya lihat Anda di jalan Sadovoy, kata Sfortsov. Dan Anda berkata pada waktu itu, Anda bukan kepala sekolah, tapi seorang mahasiswa yang telah dikeluarkan. Ingat? Tidak mungkin, ujar pengemis itu sambil memperlihatkan muka bingung. Saya seorang kepala sekolah di desa. Jika Anda mau, saya dapat menunjukkan dokumen-dokumen saya. Cukup berbohongnya. Anda menyatakan diri Anda sendiri mahasiswa, dan bahkan Anda mengatakan bahwa Anda telah dikeluarkan. Ingat kan? Sfortsov mendengus, dan dengan pandangan jijik, ia mengalihkan wajahnya dari sosok berjas lusuh dan penuh tambalan itu. Ini hal yang kecil, Pak, ujar Sfortsov tegas. Ini penipuan. Saya akan memanggil polisi, jantit. Anda miskin dan lapar, tapi bukan berarti Anda berhak untuk berbohong seperti itu. Memalukan. Sosok berjas lusuh itu menahan gagang pintu seperti seekor burung yang hinggap di sebuah kawat listrik. Ia melongok melihat ke sekitar ruangan di dalam. Saya tidak bohong, Tuan. Ia mengoceh dengan pandangan putus asa. Saya dapat menunjukkan dokumen-dokumen saya. Siapa yang akan percaya denganmu, ha? Sfortsov menjauh dengan marah. Memanfaatkan simpati orang-orang dengan status kepala sekolah atau mahasiswa, itu hal yang rendah, jahat, kotor. Itu memuakkan. Sfortsov terlihat makin marah. Ia memberi pengemis itu pandangan marah yang tanpa ampun. Kebohongan biadab dari orang berjas lusuh itu membangkitkan kejijikan dan ketidaksukaannya. Itu memang bertentangan dengan hal yang ia banggakan dan ia hargai dari dirinya, diri Sfortsov, yaitu cinta, harga diri, hati yang perasa, serta simpatinya terhadap penderitaan. Tapi dengan penipuan yang dilakukan pengemis itu, dengan kecurangannya memanfaatkan belas kasih orang lain, pengemis itu mencemarkan nilai sebuah amal yang sebenarnya hendak ia berikan tanpa keraguan di hatinya. Pengemis yang awalnya mencoba tetap pada pendiriannya itu bahkan telah berani bersumpah, namun akhirnya tenggelam dalam diam, mengatasi rasa malunya. Tuhan, kata pengemis itu sambil meletakkan tangannya di jantungnya. Saya sebenarnya berbohong. Saya bukan seorang mahasiswa, bukan kepala sekolah di desa. Semua itu rekaan saya saja. Saya dulu bekerja di paduan suara Rusia, dan saya berubah seperti ini karena saya sering mabuk. Tapi, apa yang bisa saya lakukan? Percayalah Tuhan, demi Tuhan,
Saya tak akan terus bertahan jika tidak berbohong. Ketika saya mengatakan yang sebenarnya, tidak ada orang yang akan memberi saya apapun. Dengan kebenaran, mungkin saya akan mati kelaparan dan kedinginan tanpa tempat tinggal di waktu malam. Apa yang Tuhan katakan itu benar. Saya mengerti. Tapi, apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa Anda lakukan? Anda bertanya apa yang bisa Anda lakukan? Timpal Swartzov dengan suara keras. Kerja, itulah yang mestinya Anda lakukan. Anda harus kerja. Kerja, kalau itu saya tahu Tuhan. Tapi, di mana saya bisa dapat kerja? Omong kosong. Anda ini masih muda, kuat, dan sehat, dan akan selalu bisa menemukan pekerjaan yang Anda inginkan. Tapi tahulah, Anda ini malas, manja, mabuk pula. Anda bau vodka seperti tempat tinggal murahan. Anda telah menjadi tersesat dan korup hingga ke sumsum tulang Anda, sehingga Anda hanya memohon sana-sini dan berbohong. Jika Anda dengan rendah hati mencari pekerjaan, Anda pasti telah bekerja di sebuah kantor, di paduan suara Rusia atau penanda biliar di mana Anda akan dapat gaji tanpa melakukan apa-apa. Tapi, bagaimana Anda akan melakukan pekerjaan kasar itu? Saya yakin Anda tidak akan menjadi pembawa koper atau buruh di pabrik. Anda pasti merasa terlalu tidak pantas untuk semua itu. Hal yang Anda katakan benar-benar, kata pengemis itu sambil memberikan senyum pahitnya. Bagaimana saya bisa melakukan pekerjaan itu? Terlambat bagi saya untuk menjadi penjaga toko, karena semua penjaga toko adalah yang muda-muda. Tidak ada yang akan memperkerjakan saya menjadi pembawa barang. Saya bukan termasuk di situ, dan saya tak bisa bekerja di pabrik, karena saya tidak tahu apa-apa tentang itu semua. Omong kosong. Anda akan selalu menemukan alasan. Anda bisa jadi pematong kayu, kan? Saya tak akan menolak, tapi memotong kayu saat ini sedang libur semua. Oh iya, semua pemalas akan mengatakan seperti itu. Segera setelah Anda ditawari sesuatu, Anda akan menolaknya. Kalau benar Anda mau memotong kayu untuk saya? Tentu saja, saya mau. Bagus. Sebentar. Aha, baiklah. Sambil dengan cepat telapak tangannya saling mengusap, Sfortsov memanggil tukang masaknya yang sedang ada di dapur. Olga, ini, katanya kepada tukang masak itu, bawa saudara kita ini ke gudang dan suruh dia memotong beberapa kayu. Pengemis itu mengangkat kedua bahunya seolah tak percaya, tapi ia tak bisa tidak harus mengikuti tukang masak itu. Untuk menunjukkan benarlah perkataannya itu bahwa ia mau memotong kayu. Bukan karena ia lapar dan ingin mendapat uang, tapi karena ia tak ingin dipermalukan dan diinjak harga dirinya. Sangat jelas pula bahwa ia tersiksa dengan efek dari vodka, sehingga ia merasa kurang sehat dan tidak ada tenaga untuk bekerja. Sfortsov dengan segera menuju ke ruang makan. Dari jendela di situ, ia bisa melihat keluar ke tempat memotong kayu. Ia bisa menyaksikan semuanya dari situ. Berdiri di depan jendela, Sfortsov melihat tukang masaknya dan pengemis itu menuju halaman, melalui lumpur bersalju ke gudang kayu. Olga memandang lelaki di dekatnya dengan tatapan tidak senang, lalu menggoyang sikunya dengan kencang untuk membuka kunci gudang. Dan dengan emosi, ia membuka pintu itu. Sepertinya kita telah mengganggu waktu minum kopinya, pikir Sfortsov. Wanita yang kaku. Lalu ia menyaksikan seolah-olah kepala sekolah dan murid sedang duduk di balok kayu. Murid itu hanya diam sambil menyandarkan pipi merahnya ke kepalan tangannya. Tukang masak itu mengayunkan kapak ke samping kakinya, lalu meludah ke tanah dengan marah, dan dari ekspresi bibirnya
terlihat bahwa ia memaki-maki lelaki itu.